sudah akil balik. Betul. Kita jangan merasa bahwa nanti anak-anak kita setelah kita berikan pendidikan seksual mereka praktekin lagi. jangan dipraktekin. Iya, itu adalah pemikiran yang terlalu negatif, Gung. Kita terlalu berpikir jauh ke depan gitu. Iya, dan tidak berani di situ. Benar. Akhirnya kita menahan diri gitu untuk tidak menjelaskan mengenai pendidikan seksual. Jelaskan saja gitu bahwa antara laki-laki dan perempuan gitu, mereka sudah pasti memiliki ketertarikan satu dengan yang lain. Jadi kamu misalnya tertarik dengan lawan jenis kamu, ya, kamu harus bisa menunjukkan tata krama, adab yang baik gitu kepada mereka. Jangan misalnya kamu suka sama lawan jenis kamu, terus kamu terlalu agresif, malah mempermalukan diri kamu sendiri. Kamu harus tetap bisa berkata-kata santun kepada mereka. Terus misalnya mereka juga menolak, kamu juga nggak usah perlu baper gitu misalnya. Kamu tetap senantiasa bersikap baik kepada lawan jenis kamu. Nah dari hal itu gitu, Bung. Jadi kalau anak kita ajarkan suatu hal yang normal gitu ya, membahas hal-hal yang berkaitan dengan pendidikan seksual, anak akan memiliki wawasan gitu. Jangan sampai misalnya anak kita nih, dia mimpi basah gitu. Terus kita ditanya gitu kan sama anak kita, ayah, bunda, kenapa ya saya kok kayak mimpi seperti ini gitu misalnya. Ya sudah, kita jelaskan kepada anak kita. Nah, wajar, berarti kamu sudah akil balik. Nah, berarti kamu nih sekarang sudah besar loh, nak. Tapi, nak, di balik dengan kamu sudah akil balik ya, kamu sudah bisa dibilang bukan anak kecil lagi gitu. Ada tanggung jawab yang besar di situ. Iya, kita bisa ceritakan batasan-batasan dari agama juga ada ya. Benar. Keterangan dari agama. Benar. Iya. Jadi kamu di sini, kalau nanti ada rasa keingintahuan kamu yang besar ya berkaitan misalnya dengan lawan jenis kamu, itu adalah hal yang normal, nah. Tapi ayah sama bunda ingin kamu cerita apa yang kamu rasakan, apa yang kamu alami, ya. Kamu jangan sungkan cerita sama ayah dan bunda. Di sini kan akhirnya anak merasa aman gitu untuk menceritakan segala sesuatunya kepada orang tuanya. Nah, tetapi kalau misalnya anak baru mau cerita soal tentang mimpi basahnya, terus malah orang tua menghardik, sih marahin gitu. Iya. Kamu jangan punya pemikiran jorok kayak gitu dong misalnya. Akhirnya kan anak kita takut dan rasa penasarannya tidak terjawab, tidak terpenuhi gitu kan. Akhirnya mencari sendiri. Akhirnya karena keterbatasan ini ya, wawasan mereka cari tahu di luar gitu. Mereka minta saran sama teman-temannya, lingkungannya. Akhirnya malah anak-anak kita ini diberikan akses ke hal yang negatif gitu. Ya saya aja pribadi gitu Bung ya, saya mengenal dunia pornografi ini, ya, terutama melalui media film itu sejak SMP loh. Dan saya pada saat itu benar-benar kayak merasa dikibulin gitu sama teman saya. Awalnya teman saya ngajak ke saya kan untuk main ke rumahnya gitu. Ayo Don, main yuk ke rumah gue nih, gue ada film bagus nih, film bioskop, bilang gitu kan. Ya saya senang lah gitu kan, gak usah nonton ke bioskop, gak usah bayar tiket, kayak bisa nonton gratis di rumahnya kan. Datanglah saya ke rumahnya rame-rame kan sama teman-teman saya. Pas di rumah teman saya kok videonya kayak begini gitu kan. Makin kesini makin aneh gitu. Akhirnya saya sampai enek sendiri gitu, kayak mau muntah gitu. Ya karena waktu itu mungkin saya pertama kali ya melihat hal seperti itu. Ada dua anak manusia berhubungan badan gitu. Dan terlalu ekstrim lagi apa yang saya lihat. Akhirnya ya sudah, saya jadi kayak punya ini gitu, kayak mimpi buruk gitu. Nah di sini kan saya mendapatkan akses pornografi itu dari teman, dan tidak ada dari orang tua saya pribadi gitu ya yang menasihati saya gitu. Misalnya
bahayanya kecanduan pornografi. Ya. Misalnya kalau kamu diajak sama teman kamu nih ya, untuk melihat hal-hal yang bersifat seperti itu, udah hindari saja, tolak baik-baik. Nah, jangan kamu tetap di situ, gitu kan? Nah, seharusnya kan ada gitu komunikasi seperti ini ya di rumah gitu. Jadi kalau misalnya kita dengan anak gitu ya, komunikasi itu berjalan dua arah gitu ya, berjalan dengan lancar, cair, akhirnya anak pasti akan mencari orang tuanya. Dan kita dengan enak aja gitu mengarahkan mereka dengan baik gitu ya. Jadi tidak menutup lubang komunikasi itu dengan benar. Karena dari situ mulainya padahal. Iya. Di situ akhirnya anak jadi mengetahui gitu kan hal-hal yang bersifat pornografi bukan dari para orang tuanya. Ya, coba waktu saya habis nonton itu ya film yang seperti itu gitu, terus saya cerita sama orang tua saya kan punya resiko tuh. Antara digaplok sama diberikan nasihat. Nah, tapi saya mikir kayaknya lebih banyak digaplok. Jadi kita takut juga ya. Jadi takut. Padahal biarkan anak kita ini misalnya menemui hal-hal yang seperti itu. Tetapi ketika anak kita cerita, ya sudah kita berikan penjelasan, Bung. Agar apa? Agar anak kita dia tahu gitu, mana hal yang perlu diakses, mana yang tidak. Nah, tapi kalau kita tidak memiliki komunikasi yang lancar ya antara orang tua dengan anak, akan sulit gitu dong. Anak kita pasti yang akan mengajari mereka itu adalah pihak luar. Oleh karena itu, Bung, apabila kita ya sebagai orang tua, apalagi orang tua yang sudah memiliki anak ya, jangan sungkan untuk sharing, berdiskusi kepada anak-anak kita berkaitan dengan pornografi. Oke. Terima kasih Pak Doni atas saran dan masukannya pada siang hari ini. Dan jangan lupa pemirsa, sholat tugas saja. Ya kayak sholat wajib. Karena ya bayangin gitu. Oke, baik, jangan lupa pemirsa mau ada yang ditanyakan silahkan akses link deskripsinya di bawah, semuanya sudah ada. WA, Telegram untuk melihat artikel juga sudah ada, kita berupa blogspot, dan juga untuk bertanya boleh di komentar, boleh di Gmail ataupun boleh di akses Google Form yang sudah kita sediakan. Baik, sampai jumpa di Beyond Education selanjutnya. Sampai jumpa teman-teman.